Halo semuanya, ketemu lagi dengan Rahel di sini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas sosial. Oke, sorry karena PPT-nya agak trouble tadi, langsung lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita langsung ke materi aja ya, karena ini PPT-nya agak trouble dan daftar isinya juga kurang lebih isinya sama dengan yang di judul tadi. Yang pertama kita masuk ke tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang mengandung makna ketika individu berhubungan dengan individu lain, di mana hasil tindakan tersebut mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, Max Weber membedakan 4 tipe tindakan sosial yang dibedakan berdasarkan konteks motif para pelakunya, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan transisional. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis tindakan sosial. Jenis-jenis tindakan sosial dibedakan menjadi 4. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kita akan masuk ke bagian pertama dan akan membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis tindakan tersebut. Yang pertama di sini ada tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis yang didasarkan pada kesesuaian antara tujuan serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Kedua, ada tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, moral, dan religi. Ketiga, ada tindakan afektif. Tindakan sosial ini dilakukan lebih berdasarkan faktor emosi atau perasaan seperti cinta, bahagia, marah, sedih, empati, simpati, kasihan, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada tindakan transisional. Tindakan sosial jenis ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau lazim dilakukan. Oke, lanjut pada pembahasan kedua, yaitu mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Sukanto dan Sulistiowati menyampaikan ada 4 fakta yang membentuk interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Selain itu, George Simmel membagi interaksi sosial ke dalam 2 tipe, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai fakta pembentuk interaksi sosial. Oke, pertama ada imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Imitasi mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai tertentu yang berlaku yang berupa nilai positif dan negatif. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau bersikap dan kemudian pandangan tersebut diterima pihak lain. Proses sugesti hampir sama dengan imitasi, tetapi titik berangkatnya berbeda. Ketiga, ada identifikasi. Merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Identifikasi lebih mendalam ketimbang imitasi, dan kepribadian seseorang dapat terbentuk karena faktor ini. Oke, yang terakhir ada simpati.
Simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Dalam simpati, faktor perasaan memegang peran penting. Meskipun dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama dengan orang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tipe interaksi sosial. George Simmel membagi tipe interaksi sosial menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Oke, kita masuk ke pembahasan tipe interaksi sosial asosiatif. Tipe interaksi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang terakhir ada akulturasi. Selanjutnya, tipe interaksi sosial disosiatif. Tipe interaksi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kompetisi, kedua ada kontravensi, dan yang terakhir ada konflik. Oke, bab selanjutnya yaitu ada identitas sosial. Dalam kamus Merriam-Webster, identitas yaitu sebagai kesamaan ciri-ciri antar beberapa manusia serta ciri-ciri yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Pada umumnya, identitas disandarkan pada ciri yang bersifat alamiah seperti jenis kelamin, ras, dan suku. Secara singkat, identitas adalah cerminan diri yang berasal dari gender, tradisi, etnis, dan proses sosial. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pembentukan identitas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Stuart Hall tahun 1990, pembentukan identitas dapat diteropong dalam 2 cara pandang, yaitu identitas sebagai wujud atau identity as being, dan identitas sebagai proses menjadi atau identity as becoming. Identitas dalam perspektif pertama ditempatkan sebagai ciri-ciri yang terbentuk. Ia terbentuk secara alamiah atau dengan sendirinya. Sedangkan dalam cara pandang kedua, identitas dipahami sebagai ciri-ciri yang dibentuk melalui proses sosial. Pembentukan identitas juga terkait relasi antara identitas diri dan identitas sosial. Nah, ada 2 konsekuensi yang harus dihadapi dalam identitas sosial, yaitu yang pertama adalah eksklusi dan yang kedua adalah inklusi. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan pertama, yaitu eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah suatu proses yang membatasi akses sumber daya bagi seseorang atau sekelompok orang untuk dapat berpartisipasi di dalam kehidupan sosial, politik, ataupun ekonomi. Contohnya ada kemiskinan, pengangguran, isu SARA, belum terpenuhinya hak-hak disabilitas, penyakit, dan masyarakat di wilayah terpencil. Yang kedua ada inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal itu meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah membantu menyeberangkan lansia di jalan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!